Pernah nggak kamu ngerasa frustasi karena manifestasi yang kamu pengen nggak juga terwujud? Kamu udah coba berbagai teknik, mulai dari scripting, visualisasi, sampai metode 369. Tapi hasilnya nihil. Akhirnya kamu jadi mikir, apa aku yang salah ya? Atau mungkin manifestasi itu cuma mitos belaka? Kalau kamu pernah ada di fase itu, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget kok orang yang ngalamin hal serupa. Dan biasanya penyebabnya bukan karena kamu kurang usaha atau salah teknik, tapi karena kamu terjebak dalam mitos-mitos yang salah soal manifestasi. Mitos-mitos ini sering banget kita percaya tanpa sadar dan justru bikin proses manifestasimu terhambat. Makanya di video kali ini aku mau bantu kamu ngebongkar mitos-mitos tersebut. Kita bakal bahas kenapa beberapa keyakinan umum tentang manifestasi itu malah bisa jadi penghalang buat kamu dapetin apa yang kamu mau. Dan di akhir video, aku juga bakal share mindset yang bisa ngebantu kamu manifestasiin apapun dengan cara yang lebih simpel dan efektif. Mitos pertama, manifestasi itu harus selalu menggunakan teknik tertentu. Banyak banget orang yang percaya kalau manifestasi itu harus ngikutin teknik tertentu biar berhasil. Ada yang rajin banget nulis afirmasi 369, bikin scripting tiap pagi, atau visualisasi sebelum tidur. Dan ketika mereka ngerasa nggak ada hasil, mereka langsung mikir, tekniknya kurang tepat nih. Terus pindah ke teknik lain. Sampai akhirnya mereka capek sendiri. Padahal manifestasi itu bukan soal tekniknya, tapi tentang rasa dan keyakinan di dalam dirimu. Teknik itu cuma alat bantu buat ngebangun perasaan dan keyakinan, bukan satu-satunya jalan. Manifestasi itu personal, nggak ada aturan baku yang wajib diikuti semua orang. Apa yang berhasil buat orang lain, belum tentu cocok buat kamu. Jadi kalau suatu teknik bikin kamu ngerasa terpaksa, atau malah bikin stres, lebih baik berhenti. Teknik manifestasi seharusnya bikin kamu senang, tenang, dan percaya, bukan bikin kamu overthinking. Bayangin kamu pengen badan lebih fit. Ada banyak cara yang bisa kamu pilih. Bisa nge-gym, jogging di pagi hari, yoga, atau bahkan workout di rumah. Apapun metodenya, tujuannya tetap sama, badan yang lebih sehat. Tapi kalau kamu maksa ikut kelas yoga, cuma karena katanya yoga itu paling ampuh, padahal kamu gak enjoy sama sekali, kamu bakal cepet nyerah. Sama halnya dengan manifestasi, kamu gak harus ngikutin teknik tertentu kalau itu gak bikin kamu happy. Manifestasi itu juga mirip menanam bunga. Kamu tanam benih, siram, kasih pupuk, dan biarin dia tumbuh alami. Kamu gak perlu buka tanah tiap hari buat ngecek akarnya kan? Kalau kamu terus ngecek, udah tumbuh belum sih? Bukannya tumbuh subur, tanamannya malah bisa rusak. Teknik manifestasi itu kayak alat berkebun. Ada yang pakai sekop kecil, ada yang lebih nyaman pakai tangan langsung. Gak penting alatnya, yang penting bunganya tetap tumbuh. Jadi mulai sekarang, lepasin obsesi sama teknik yang paling benar. Fokus ke intinya, rasa percaya dan keyakinan. Teknik itu cuma jembatan yang membantu kamu merasakan kalau keinginanmu udah jadi kenyataan. Cari yang bikin kamu nyaman dan jalani dengan santai. Trust me, manifestasi bakal lebih lancar kalau kamu nikmatin prosesnya. Mitos kedua, manifestasi itu harus selalu positif sepanjang waktu. Ini salah satu kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Banyak yang percaya kalau mau manifestasi berhasil, kamu harus selalu merasa positif sepanjang waktu. Begitu muncul rasa sedih, marah, atau kecewa, mereka langsung panik dan ngerasa manifestasinya bakal gagal. Padahal itu sama sekali nggak benar. Kita manusia, wajar banget punya berbagai macam emosi. Dan itu nggak akan menghancurkan manifestasimu. Manifestasi itu bukan tentang menghindari emosi negatif, tapi tentang mengalaminya tanpa melekat di situ. Semakin kamu mencoba menekan emosi itu, semakin besar resistensi yang kamu rasakan. Dan di dunia manifestasi, resistensi justru yang bikin aliran energi terhambat. Kuncinya adalah menerima perasaanmu apa adanya tanpa melabelinya sebagai buruk atau salah. Bayangin kamu lagi naik pesawat menuju tujuan. Di tengah perjalanan, pesawatnya ngelewatin turbulensi, goyang, dan gak nyaman kan? Tapi apa itu berarti pesawatnya akan balik ke bandara awal? Enggak.
pesawat tetap menuju tujuan akhirnya, walaupun sempat terguncang sebentar. Sama seperti manifestasi, emosi negatif itu ibarat turbulensi. Dia datang sementara, tapi selama kamu tetap percaya pada tujuanmu, manifestasimu tetap dalam perjalanan ke arahmu. Jadi kalau kamu lagi ngerasa sedih atau marah, izinkan dirimu buat merasakannya. Jangan takut manifestasimu gagal hanya karena perasaan sesaat. Yang penting adalah kamu gak terjebak di sana dan tetap percaya bahwa keinginanmu sedang bergerak mendekat meski ada turbulensi kecil di perjalanan. Mitos ketiga, hasil manifestasi harus cepat terlihat. Mitos ini salah satu yang paling sering bikin orang akhirnya menyerah di tengah jalan. Awalnya semangat banget manifestasi, yakin sepenuhnya kalau keinginan mereka akan terwujud. Tapi begitu hasilnya enggak langsung kelihatan dalam waktu singkat, mulai deh muncul keraguan. Mereka mikir, udah sebulan nih, kok belum ada tanda-tanda ya? Jangan-jangan gue gagal manifestasi. Bahkan ada yang langsung stop manifestasi cuma karena belum ada bukti nyata di dunia 3D. Padahal ini sama sekali bukan tanda kalau manifestasimu gagal. Setiap manifestasi itu punya waktunya sendiri. Kadang butuh waktu beberapa hari, kadang berbulan-bulan. Semua tergantung proses yang lagi berjalan di balik layar. Bayangin kamu nanam pohon mangga. Di hari pertama, kamu siram tanahnya, kasih pupuk, dan rawat dengan penuh perhatian. Tapi setelah seminggu, kamu lihat tanahnya masih kosong, nggak ada tanda-tanda tunas atau buah. Lalu kamu mulai panik, gali tanah dan ngecek akarnya buat pastiin benihnya masih ada atau enggak. Kalau kamu lakuin itu, bukannya tumbuh subur, pohonnya malah bisa rusak karena proses alaminya terganggu. Sama halnya dengan manifestasi. Kalau kamu terus-terusan ngecek hasilnya setiap saat, terus mikir, udah jadi belum ya? Itu justru bisa mengganggu energi manifestasimu. Manifestasi bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang proses yang berjalan sesuai waktu yang paling tepat. Percayalah, semesta tahu kapan waktu terbaik buat semua hal datang ke hidupmu. Kalau hasil manifestasi belum kelihatan sekarang, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi, semesta sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah daripada yang kamu harapkan. Kadang, butuh waktu lebih lama karena semesta lagi menyusun semua elemen terbaik untuk mendukung manifestasimu. Jadi tugasmu bukan terus-terusan ngecek hasil, melainkan terus percaya, merasa sudah memilikinya, dan biarkan proses itu berjalan. Ketika waktunya tiba, manifestasimu bakal datang dengan cara yang mungkin bahkan lebih indah dan lebih sempurna dari yang pernah kamu bayangkan. Percayalah, semesta selalu bekerja di belakang layar untukmu. Mulai sekarang, buang jauh-jauh mitos yang bikin kamu stuck di manifestasi. Kamu gak butuh teknik yang rumit, kondisi yang sempurna, atau kontrol berlebihan. Yang kamu butuhin cuma satu, rasa percaya yang kuat bahwa semuanya sudah jadi milikmu. Manifestasi itu bukan soal seberapa keras kamu berusaha atau seberapa sering kamu melakukan teknik tertentu, tapi lebih tentang seberapa dalam kamu bisa merasakan keyakinan itu. Semakin kamu merasa tenang dan yakin bahwa apa yang kamu inginkan sudah terjadi, semakin cepat realitasmu akan menyesuaikan. Jangan khawatir soal waktu atau hasil yang belum kelihatan. Percayalah, selama kamu terus hidup dalam rasa sudah memiliki, semesta sedang menyusun jalannya untukmu, bahkan di saat kamu enggak menyadarinya. Fokuslah pada perasaan itu, biarkan keyakinanmu yang memimpin, dan lihat bagaimana hidupmu mulai berubah pelan-pelan. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tips dan mindset seputar manifestasi, jangan lupa subscribe dan cek video aku yang lain. Kita bakal bahas lebih dalam gimana caranya jadi versi terbaik dari dirimu dan ngebawa keinginanmu ke dalam realitas. Sampai ketemu di video selanjutnya.